stres itu sebetulnya kalau dalam porsi yang pas itu bagus. Karena kalau kita nggak punya stres itu jadi nggak punya alarm. Dia itu leader yang hebat, tapi coba lihat keluarganya harmonis atau enggak. Kalau laki-laki nggak pernah tuh ditanya, oh bapak itu hebat, coba lihat keluarganya. Nggak ada, ya. Iya. Kalau misalnya kita bekerja nggak sesuai dengan passion, itu kita pasti narasinya adalah, aduh saya harus pergi ke kantor. Tapi kalau kita dengan passion, alhamdulillah saya bisa pergi ke kantor iya. gitu. Jadi Betul. itu secara mental itu sangat berbeda. Lagi-lagi ada misconception. Kalau perempuan punya ambisi dibilang ambisius. Betul. Kalau laki-laki punya ambisi dibilang punya visi. Betul. Nah itu Betul. jadi misconception yang harus kita luruskan juga gitu ya. Teman-teman, selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya bersama aku Putri Tanjung pastinya. Dan hari ini senang banget karena hari ini aku akan ngobrol sama sosok perempuan yang sangat luar biasa. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan untuk terus dengerin Ngobrol Sore Semaunya, karena kita ada full versionnya di Spotify. Dan jangan lupa untuk subscribe CXO Media dan bisa nonton Ngobrol Sore Semaunya setiap hari Kamis jam 6 sore pastinya. Jadi mari kita mulai obrolan yang seru hari ini. Mari kita sambut dengan sangat luar biasa, tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Dian, Presiden Direktur Excel Axiata. Terima kasih. Ibu, ini pertama kali kita bertemu loh, Bu. Oh iya, pertama kali berkenalan. Semoga habis podcast ini kita sering ketemu ya, Bu. Amin. Semoga kerjasama bisa lebih lancar. Iya dong, Bu. Harus kolaborasi kita. Betul. Bu, sebelum ngobrol-ngobrol, kita main game dulu ya, Bu. Boleh. Biar hangat. Jadi gamenya adalah jawab semaunya. Jadi aku akan bertanya dengan cepat. Nanti Ibu langsung menjawab aja. Nggak usah terlalu banyak dipikir. Iya. Siap. Siap Ibu? Siap. Oke, apa hal pertama yang Ibu lakukan di pagi hari? Minum air putih. Olahraga yang aku gemari adalah Trekking. oh ya Bu. Iya, trekking di alam. Seru banget. Oke, apa hal yang Ibu lakukan untuk mengembalikan semangat di tengah padatnya aktivitas? Shopping. Oh ya, itu juga sih aku. Ibu online shopping apa offline? Dua-duanya. Waduh. Quality time favoritku bersama keluarga adalah Traveling. Prinsip yang harus semua perempuan Indonesia punya adalah Percaya diri. Menurut Ibu, arti sukses adalah Mencapai harapan. Bu, sebelum kita ngobrol-ngobrol Bu lebih lanjut, aku pengen tahu gimana 2024-nya so far Ibu. Ini udah Juli ya? Udah Juli, udah setengahnya lebih nih, udah setengahnya. Gimana Bu? Apa highlightnya di tahun ini Bu? Oke. Alhamdulillah 2024 ini so far penuh berkah buat saya. Amin. Ya. Alhamdulillah. Karena saya baru naik kelas nih, jadi nenek. Baru Juni punya ini ya, Bu, cucu, katanya. Congratulations. Jadi baru naik kelas, masuk ke generasi selanjutnya gitu ya. Jadi secara pribadi alhamdulillah mendapat berkah. Kemudian juga perusahaan juga we are doing well first half ya. Walaupun kita belum keluarkan hasilnya nanti ya, karena baru selesai Q2-nya. Yeah. Jadi so far so good gitu ya. Berkah mengalir. Kemudian juga kita lihat bahwa di sekeliling kita, di industri itu juga banyak kemajuan. Kemudian juga kita lihat juga kemarin alhamdulillah ya, kita pemilu lancar dan damai gitu ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya juga makin luar biasa. Bu, senang banget dong Bu jadi nenek. Oh iya, senang banget. Jadi itu kayak punya mainan. Gak bisa dideskripsikan ya Bu. Iya, lain dengan punya anak. Karena kalau punya anak tuh kita dapat berkah dan kita juga liability-nya besar. Benar sekali. Kalau jadi nenek kita senangnya aja. Iya. Kalau udah ramai kasihin aja. Betul. Bu, tapi aku penasaran kan Ibu kan multi peran kan. Ibu wanita karir juga. Ibu adalah seorang ibu. Sekarang jadi nenek. Gimana Ibu juggle semua peran itu Bu? Ya, jadi memang kita mesti bisa multitasking ya. Kalau sekarang sih mungkin sudah lebih terbiasa ya setelah 100 tahun menjalani. Jadi sudah lebih biasa. Mungkin dulu waktu awal-awal berkarir, anak-anak masih kecil itu jauh lebih sulit ya untuk juggling. Tapi menurut saya key-nya adalah a good time management.
A good time management. A good time management. Okay. Nah, jadi kalau saya perhatikan gitu ya, banyak yang memang tahu ini good time management, tapi time management itu harus di support dengan good planning. True. Nah, jadi good planning, time management plus disiplin. Karena kadang-kadang kita sudah bikin tuh rencana ya, ada rencana tahunan, bulanan, mingguan, harian, tapi tidak disiplin untuk fulfill mengikutinya gitu. Jadi time management is the key. Biasanya paling sulit udah disiplin ya Bu. Karena planningnya udah ada gitu ya, udah tahu. Terutama ini untuk disiplin aktivitas dengan keluarga. Karena kalau aktivitas kantor itu kan ada project management office yang di kantor tuh ngajar-ngajar kita gitu ya. Tapi kalau yang pribadi misalnya gini, hari ini seharusnya saya me time dengan suami, besok itu dengan anak, itu karena kan nggak ada yang ngejar-ngejar gitu ya. Jadi kadang-kadang take it for granted, udahlah kita undur aja misalnya atau pindah ke minggu depan, itu menurut saya harus disiplin. Berarti Ibu juga menjadwalkan kegiatan di luar kantor Bu? Ya itu harus menurut saya, karena tadi kalau enggak nanti amburadul ya agenda ya, walaupun apalagi kalau kita perannya kan multi peran ya, istri, ibu, anak, kemudian juga anggota masyarakat, pemimpin di kantor dan sebagainya. Oke Bu, berarti sebenarnya juga penting banget untuk kita tahu prioritas ya Bu. Jadi of course time management harus disiplin, planning, tapi kita juga harus tahu prioritas kita apa nih. Betul, gitu. Prioritas apa? Dan prioritas for itu the day, for the week, for the month. Correct. Dan prioritas itu juga tergantung konteks kan. Misalnya kalau weekend prioritas harus dengan keluarga dong gitu. Betul. Bu, aku nggak kebayang sih karena aku juga kan multi peran juga ya Bu. Kadang-kadang tuh I feel very overwhelmed. Karena stres banget gitu, harus ngejagel semuanya. Apalagi kayak otaknya harus dibagi-bagi dengan banyak banget permasalahan gitu ya. Betul. Di sekitar gitu. How do you manage stress Bu? Stres itu sebetulnya kalau dalam porsi yang pas itu bagus. Karena kalau kita nggak punya stres itu jadi nggak punya alarm gitu ya. Jadi tapi stres itu harus kita manage, jangan sampai kelebihan. Salah satu kunci saya itu nggak boleh overthinking. Susah banget itu. Jadi kadang-kadang kita kan jadi terlalu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi gitu. Jadi kalau buat saya kuncinya adalah jangan worry dulu sebelum waktunya. Nanti aja lah kalau memang sudah perlu worry. Jadi jangan jauh hari sehingga kita terlalu overthinking dan sebagainya. Terus juga yang perlu untuk stress management kita harus punya outlet. Harus punya outlet. Jadi kalau misalnya tadi retail terapi, shopping itu salah satunya buat kita ya. Tapi outlet yang lain berolahraga, kemudian juga me time, spa, terus buat saya juga nonton drakor, itu juga salah satu outlet supaya kita rilis stres. Bu, tapi kalau misalkan di keseharian gitu, ada nggak sih rutinitas yang lumayan membantu Ibu untuk manage stres gitu? Jadi you set the day right itu, Ibu ada nggak kayak gitu? Iya, jadi pertama tadi kita tuh mulai dengan minum air putih. Minum air putih. Kemudian perlu bahwa kita tuh berolahraga. Jadi nggak usah, apalagi kalau udah jadi nenek seperti ini, nggak usah yang nggak usah yang susah-susah. Jalan aja 30 menit sehari, 5 hari dalam seminggu. Itu juga balik lagi perlu disiplin. Betul. Jalan kan, Bu? Kalau nggak malas. Kemudian di kantor kan kita kebanyakan meeting duduk meeting gitu. Jadi harus diusahakan jalan-jalan sebentar gitu ya, setiap berapa menit gitu. Dan sekarang kan kita sudah bisa buat meja yang bisa naik gitu ya. Jadi kalau ngetik tuh nggak harus duduk, tapi kita bisa berdiri dan sebagainya. Even meeting aja kita bisa stand up meeting. Betul. Gitu. Nah, itu bisa banyak membantu supaya kita itu nggak loyo. Sekarang ada loh Bu yang meja terus bawahnya ada treadmillnya. Jadi kita bisa sambil treadmill kan. Betul. Aku juga pengen beli deh. Di kantor juga lagi happening. Kan? Lagi happening kan? Betul, lagi happening. Itu adalah ide yang sangat bagus. Aku akan melakukan itu biar bergerak terus. Bu, Ibu kan sudah di industri telekomunikasi tuh 30 tahun Bu. Ya 30 tahun, rasanya sudah 100 tahun. Udah lama banget. Bu, gimana sih Bu awal perjalanan karir Ibu masuknya? Jadi sebenarnya dimulainya tuh dulu zaman sekolah. Waktu SMA. Jadi waktu SMA tuh saya lihat kayaknya telekomunikasi ini merupakan industri yang luar biasa. Yang clock speednya itu paling cepat, yang perubahannya itu juga paling cepat, sehingga saya lihat telekomunikasi ini industri yang akan merubah
dunia, merubah Betul. cara kita hidup, Betul. lifestyle. Betul. Pasti kan sekarang tidak bisa lepaskan Nggak bisa. Mbak Putri ya Iya. dari your gadget gitu kan. Bener. Jadi kebetulan memang saya juga lahir dari keluarga engineer. Jadi Oke. bapak saya dosen di ITB, ibu saya juga pekerjaannya di konstruksi gitu Iya. ya. Jadi kami 3 anak perempuan semuanya di bagian engineering di lulusan ITB Oke. semua gitu. Jadi kayaknya sudah terbentuk gitu ya Iya. dari kecil bahwa ini engineering itu suatu bagian atau sesuatu yang sangat menarik buat kita semua. Iya. Jadi waktu itu kakak saya pilih civil engineering, saya electrical engineering, adik saya chemical engineering. Jadi masuk ke ITB ambil jurusan telekomunikasi. Oke. Nah, telekomunikasi lulus tahun 91, dari sejak lulus sampai sekarang bekerja selalu di bagian telekomunikasi. Jadi sangat loyal. Sangat loyal ya, Sangat Bu. loyal. Karena memang kebetulan tadi passionnya di bagian situ, sehingga meskipun sekarang sudah bekerja bertahun-tahun gitu, ini passionnya tuh tetap nyala gitu ya. Dan memang this industry is very interesting because perubahannya sangat cepat. Betul. Setiap hari kayaknya ada sesuatu yang baru. Ya Betul. mungkin lihat kan gadget aja ya. Iya. New version itu datang makin cepat Iya. dan makin cepat gitu Iya. kan. Jadi memang selalu menarik. Nggak ada tuh kata bosan. Ya, ini sudah bosan dan segala macam. Dan selalu banyak yang bisa dipelajari. Iya. Ya, jadi tadi meskipun sudah 30 plus something bergelut di baru sini, ya, Bu? selalu ada hal baru yang surprising gitu dari waktu ke waktu. Bu, what's the biggest challenge working di telekomunikasi? Challenge-nya karena memang ada misconception di masyarakat bahwa teknologi, apalagi telekomunikasi itu industri yang maco. Iya. Makanya jarang banget yang masuk. Benar. Gitu ya. Nah, itu dia Bu, baru aku mau menyentuh ke situ. Karena very male dominated juga. Betul. Padahal itu menurut saya misconception. Jadi artinya persepsi yang kurang tepat Iya. gitu ya. Jadi sebetulnya nggak ada maco-maconya sama sekali nih industri ini. Kan kalau maco itu sebetulnya berhubungan dengan perlu tenaga, perlu muscle gitu ya. Enggak, sebetulnya yang perlu cuma otak. Kalau otak kan sebetulnya perempuan lebih hebat mungkin ya. Betul. Agree. Jadi sebenarnya itu misconception yang harus kita harus kita perbaiki bersama. Karena Iya. bukan cuma telekomunikasi, tapi keseluruhan dunia engineering atau teknologi itu sulit sekali dimasuki oleh perempuan. Iya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Mbak Putri ya, mahasiswa yang masuk ke bagian teknologi itu makin lama makin banyak. Mahasiswa Oke. perempuan, mahasiswi ya, Iya. makin banyak. Iya. Tetapi pada saat mereka lulus itu leaky funnelnya besar. Jadi Got it. banyak yang ambil industri lain, Iya. mungkin di perbankan atau Betul. marketing, daripada memilih berkarir di dunia teknologi. Karena tadi Iya. kadang-kadang orang tuanya bilang, sudahlah itu kan nanti susah, itu banyak laki-laki dan sebagainya, gitu ya. Benar. Nah, jadi menurut saya misconception itu yang membuat persepsi menjadi miring ya. Iya. Untuk ini. Yang saya lihat juga misconception yang lain di masyarakat itu, tuntutan terhadap female leader itu jauh lebih besar daripada male leader. Jadi kalau female leader, ini mungkin kalau laki-laki kita nggak pernah dengar komen seperti ini ya. Tapi kalau female leader gini, oh iya dia itu leader yang hebat. Tapi coba lihat keluarganya harmonis atau enggak? Betul. Kalau laki-laki nggak pernah tuh ditanya. pernah. Oh bapak itu hebat, coba lihat keluarganya. Nggak ada, nggak gitu ada, ya. iya. Jadi female leader itu udah kita dituntut bagus menjadi pemimpin, kita Betul. tetap juga dituntut supaya di keluarga kita juga berhasil dan juga di masyarakat. Jadi memang Dituntut tuntutannya untuk mentalnya kuat ya Bu. betul, mental, Jadi fisik kita segala macam kuat. Bu, berarti opportunity untuk, karena kan yang nonton NSS sih banyak yang baru lulus kuliah, ada yang masih kuliah gitu. Iya. Berarti opportunity of working di telekomunikasi sekarang tuh jauh lebih lebar. jauh lebih lebar ya Bu. Jauh lebih lebar, kesempatan itu jauh lebih banyak. Oke. Apalagi kan sekarang dunia digital. Artinya Iya. kalau dunia digital tuh kita banyak sekali pekerjaan kita itu bisa dibantu oleh software, Betul. oleh aplikasi. Betul. Jadi kalau udah dibantu aplikasi kan nggak perlu lagi tuh kemacuan itu sebetulnya. Betul. Ya, Iya. kalau zaman dulu saya waktu engineer memang karena zaman itu teknologi masih belum ini ya, masih belum sehebat sekarang. Iya. Jadi kalau kita melakukan survei itu harus benar ke daerah, Iya. harus naik tower, Betul. harus lihat dari. Kalau sekarang Udah enggak. simulator itu udah banyak, jadi kita tidak harus melakukan itu lagi. Jadi Iya. udah jauh lebih mudah. Benar sih. Jadi makanya teman-teman ini semua yang para mahasiswa pada perempuan Indonesia
masuk teknologi. Iya. And it's very exciting kali ya Bu, karena kitanya juga inovasinya kan terus berjalan ya. Jadi maksudnya kayak yang kita bisa lakukan tuh dari business model apa segala macam tuh perubahannya makin banyak sekali kesempatan, banyak sekali social problem yang kita bisa pecahkan dengan teknologi digital. Bu, aku penasaran tadi Ibu menyentuh soal passion gitu ya. I think passion is such a strong word karena banyak sekarang anak-anak muda yang masih sulit menemukan passion mereka galau gitu. Nah Ibu kan dari awal udah tahu passionnya apa. Itu gimana sih Bu? What's the trigger? Ya, jadi passion itu artinya kita mesti tahu what we want. Ya, apa ya? Kan galau itu saya kadang nggak tahu. Aduh, apa ya? Maunya apa gitu ya? Kalau menurut saya, kalau misalnya teman-teman, adik-adik ini anak-anak ya, yang memang sekarang masih galau, banyak melakukan diskusi, dengan orang tua, dengan para role model, dengan para leader untuk menggali, atau mungkin bisa aja dengan konsultan misalnya atau psikolog ya, supaya kita bisa tahu what we want gitu, di mana kita passion kita gitu. Karena sebenarnya kalau kita bekerja sesuai dengan passion, misalkan Mbak Putri juga, jadi nggak kerasa kan? Bener. Jadi bekerja menyenangkan. betul, bekerja itu tidak serasa sebagai beban. Ya, jadi kalau misalnya kita bekerja nggak sesuai dengan passion, itu kita pasti narasinya adalah, aduh saya harus pergi ke kantor. Betul. Tapi kalau kita dengan passion, alhamdulillah saya bisa pergi ke kantor gitu. Jadi itu secara mental itu sangat berbeda. Iya, mindsetnya pun berbeda. Bu. Betul. Bu, ngomongin soal tadi ya, alhamdulillah kita bisa bekerja gitu ya, Bu, ke kantor dengan penuh passion gitu. Ibu, I know that kan menjadi woman leader it's not easy. Tadi Ibu juga udah menyentuh beberapa poin gitu. Tapi aku penasaran Bu, Ibu pernah gak sih ada di situasi terberat Ibu selama menjadi woman leader? Iya. Contoh kasus Bu. Contoh kasus nih ya. Ini saya masih ingat banget karena saya kan bekerja di bagian telekomunikasi yang servisnya itu tidak boleh putus. Jadi 7 hari 7 hari dalam seminggu, 24 jam dalam sehari, 365 hari dalam setahun, kita tuh tidak boleh berhenti nih servis. Orang marah kan, apalagi sekarang orang pakai internet itu anytime, anywhere. Betul. Malam, pagi, siang segala macam, jadi tidak boleh berhenti. Putus. Nah, ini beberapa tahun yang lalu waktu itu saya jadi VP di Network Operation. Jadi Network Operation itu yang mengoperasikan jaringannya Excel, yang bertanggung jawab supaya tadi servis itu tidak putus. Ya, saya masih punya anak kecil gitu ya. Ibu saya tuh sebagai supporting system lah, menjaga anak gitu ya. Nah kebetulan waktu itu tuh suami saya lagi di luar kota. Kemudian ibu saya itu lagi di rumah sakit gitu ya. Kemudian anak saya juga sakit. Kemudian ada problem network yang luar biasa, yang semua mati total. Aduh, gitu. Ini kapan Bu? Tahun berapa ini? Tahun 2005 ya. 2004 2005 gitu. Mati total gitu, yang udah kita nggak tahu lagi mau yang mana nih ya. Heartbreaking in that situation itu, jadi memang perlu banget kita tuh punya supporting system berlapis-lapis. Karena tadi even saya punya supporting system, ini yang satu lagi pergi, yang satu kemudian sakit ya. Jadi ini network harus kita kita tangani. Anak juga harus dibawa ke rumah sakit. Sementara ibu saya masuk UGD dan sebagainya gitu. Suami lagi di luar kota gitu ya. Kemudian ya kita itu, makanya supporting system harus berlapis-lapis. Alhamdulillah masih ada kakak, adik dan sebagainya yang kita bisa ini kan ya. Memang kalau dalam hal seperti itu kita mesti ambil keputusan tadi prioritas. Yang mana dulu? Yang mana dulu. Jadi di pekerjaan juga kita harus punya orang kedua yang saya bilang percaya ini, silakan saya ke rumah sakit. Itu pentingnya anak bisa saya. Delegasi ya Bu? Harus delegasikan. Harus kita bisa delegasikan. Jadi punya right man itu is very important in any position. Ya, jadi supporting system jadi sangat penting ya Bu? Sangat penting. Dan supporting system harus berlapis-lapis. Karena kalau yang satunya tumbang masih ada layer berikutnya ya. Iya. Bu, tapi
Kan kalau misalkan menjadi seorang woman leader selain tadi ya Bu, multi peran, kita harus tahu prioritas gitu. Salah satu kuncinya tuh adalah kita harus percaya diri juga. Karena kan mungkin our society gitu ya, mungkin ada banyak teman-teman juga yang merasakan tuh kadang-kadang kalau jadi perempuan gitu ya, mau jadi leader atau mau level up karir tuh masih malu-malu gitu. Ya kan Bu, biasanya kalau misalkan minta posisi yang lebih tinggi atau apa tuh masih ada atau minta malu-malu. gaji, Atau minta naik gaji kan agak malu-malu kan. Beda betul. sama mungkin teman-teman laki-laki gitu. Makanya again jadinya kita dibilang ya diem-diem aja gitu. Kuncinya apa Bu? Kuncinya apa biar bisa terus menumbuhkan rasa percaya diri dan tadi bisa level up karir gitu. Ya betul-betul, memang Mbak Putri tadi yang disebut itu betul, sampai sekarang itu masih terlihat kayak gitu ya, Bu, ya? Bahwa perempuan itu sungkan itu benar katanya. Untuk bernegosiasi. Jadi kalau misalnya kita lagi interview pekerjaan, kalau yang laki-laki udah langsung nanya gajinya berapa gitu. Kalau yang perempuan kayaknya malu-malu gitu. Juga kalau misalnya di perusahaan untuk promosi, kalau yang laki tuh lebih demanding gitu. Saya sudah 5 tahun kenapa promosi? Kalau yang perempuan kadang-kadang saya bagaimana kebijaksanaan perusahaan. Aduh itu saya gemes deh. Saya bilang ke yang perempuan, ayo, kamu harus ayo dong. Ayo. Jadi karena lagi-lagi ada misconception. Kalau perempuan punya ambisi dibilang ambisius. Betul. Kalau laki-laki punya ambisi dibilang punya visi. Betul. Nah itu betul. Jadi misconception yang harus kita luruskan juga gitu ya. Nah balik lagi tadi percaya diri, memang percaya diri itu penting sekali. Tapi supaya kita bisa percaya diri, pertama itu kita harus tahu kemampuan kita, our strengths and our weaknesses. Itu kita mesti tahu ya, dua-duanya ya. Dan kita harus acknowledge mana sih kekuatan kita, mana kelemahan kita. Nah kemudian supaya kita bisa percaya diri, kita juga harus tahu karena kemampuan itu, strength dan weaknesses itu bukan cuma absolut punya kita, tapi relatif terhadap yang lain. Jadi kadang-kadang kita merasa kita kayaknya paling hebat nih. We are the smartest person in the room gitu ya. Padahal mungkin orang lain itu jauh lebih hebat gitu ya. Jadi kita harus tahu seperti itu. Jadi kita juga bisa mengukur ya. Karena kalau percaya diri berlebihan juga tidak baik. Betul. Ya, kita tuh harus tetap punya humility supaya tetap bahwa kita tuh humble ya. Dan kita karena kalau tidak punya itu, jadinya kita tidak bisa open mind dan mendengarkan other people's suggestion or other people's idea dan sebagainya gitu. Tapi balik lagi, memang kalau yang dari kebanyakan female leader yang harus di adjust itu mungkin itu ya, percaya diri supaya mereka tuh bisa menjual idenya dengan lebih baik, menjual atau menawarkan kemampuannya bisa lebih baik dan bisa bernegosiasi dengan lebih baik. Itu penting sih, Bu. Jadi sebetulnya kalau di Indonesia ya, saya lihat hampir di semua perusahaan baik itu private sector maupun pemerintah tidak ada perbedaan gaji antara perempuan dan laki-laki. Jadi kalau masuk sama nih. Tapi nanti setelah 5 tahun 10 tahun kok bisa beda? Karena mungkin kalau yang satu lebih baik dalam hal atau lebih pinter pada saat negosiasi, yang lain malu-malu gitu. Betul. Karena biasanya harusnya kuncinya tuh adalah kita harus tahu our strength and weakness juga ya Bu. Gitu. Jadi once kita udah lumayan percaya diri dengan our capability, kan pasti yang dilihat tuh adalah itu kan. Kita harus bisa memperjuangkan our capability gitu. Dan kita harus, ya tadi aku setuju banget sih Bu, percaya diri tapi juga tetap humble. Karena itu yang penting. Kalau kita stuck juga Bu. Kan? Nanti jadi nggak mau belajar, nggak mau denger gitu ya. Makin nggak di respect gitu. Exactly. Iya kan Bu. Bu, aku tuh merasa bahwa kalau ngomongin soal woman leader, kita kan juga punya tanggung jawab ya Bu untuk bisa menginspirasi atau bisa mengangkat perempuan-perempuan lain gitu. Dan itu terbentuk dari working culture, dibentuk dari leadership kita atau memberikan contoh dan segala macam. Kalau Ibu sebagai leader dan di Excel gitu ya Bu, ada nggak sih Bu culture-culture yang Ibu terapkan untuk support all women yang bekerja di Excel Axiata? Pastinya ya. Pastinya gitu, karena memang ini sebenarnya bukan cuma istilah hipotesa, tapi ini sudah dibuktikan dari berbagai macam penelitian bahwa kalau di dalam perusahaan leadersnya itu kontribusi perempuan lebih banyak,
itu performance lebih tinggi. Setuju. Ini sudah Itu dibuktikan ya dari research. Jadi bukan cuma hipotesa atau karangan kita para perempuan gitu ya. Tapi ini adalah berdasarkan research yang nggak main-main gitu ya. Bahwa perempuan. Jadi memang kita dari mulai awal itu sudah memberikan konsultansi khusus buat para perempuan untuk mereka tuh bisa punya career track. Harus punya career track. Jadi mereka punya career track, kemudian mereka itu punya IDP, jadi Individual Development Plan. Saya kalau karir saya ini mau maju, misalnya 5 tahun saya mau jadi manajer, 10 tahun saya mau jadi general manager. Mereka mesti tahu apa sih harus dipelajari, langkahnya apa. Dan kita bantu gitu untuk para perempuan ini. Balik lagi karena kalau perempuan perlu dorongan. Kalau yang tadi laki-laki belum apa udah di mana? Kenapa saya belum naik nih gitu ya? Udah kedorong sendiri. Udah kedorong sendiri gitu dari dalamnya. Tapi kalau yang perempuan itu babysitting atau handholding itu masih diperlukan. Gitu. Jadi kita lakukan itu. Kemudian yang kedua, supaya para perempuan juga di kantor itu nyaman, atmosfer itu dibuat memang nyaman untuk perempuan bekerja. Jadi nursing room harus ada dan segala macam ya, supaya mereka tuh nyaman terpisah dari keluarga, nyaman meninggalkan anak dan sebagainya gitu ya. Menurut saya yang lain juga adalah bahwa mereka tuh harus punya purpose yang lebih tinggi. Nah itu penting. Purpose yang lebih tinggi. Jadi kadang-kadang gini, ada yang merasa bahwa pokoknya saya bekerja dari jam 8 sampai jam 5. You already leave your children dari jam 8 jam 5 ya. You need to do more. Gitu ya. Gitu. Jadi jangan cuma kan udah ninggalin udah kepalang ninggalin jadi dipakai harus jam 8 sampai jam 5 itu sebaik mungkin gitu, untuk seefektif mungkin, seproduktif mungkin yang bisa juga akan kembali ke diri mereka sehingga karirnya bisa lebih bagus, penghasilannya lebih bagus dan sebagainya gitu. Bu, sebagai woman leader ya, value yang ibu selalu pegang apa Bu? Untuk menjalankan hari-hari, untuk ngelit banyak orang, what's the one value yang ibu pegang terus? Itu walk the talk. Jadi kalau misalnya kita gini, kita mau orang itu nggak terlambat meeting, ya kita jangan datang telat. Atau kalau kita mau orang itu harus selalu belajar, ya kitanya juga harus belajar. Kalau kita minta mereka up to date, tapi begitu diskusi kita kagak ngerti gitu ya. Itu jadi seorang pemimpin tuh yang pertama tuh dia harus menjalankan apa yang dikatakan gitu. Kemudian yang kedua, pemimpin itu sebetulnya kewajibannya yang utama adalah mendevelop anak buah, tim member. Nah, itu di semua layer kepemimpinan, menurut saya yang penting itu. Jadi kita harus mendevelop anak buah. Jadi kalau kita tidak berhasil membuat tim member kita itu maju, itu artinya kita tidak berhasil sebagai pemimpin. Ada something wrong sebagai leader, ada yang salah Bu, nih gitu. Kadang-kadang kan ada gini, saya nggak mau mereka hebat, nanti kalau mereka udah hebat mereka menggantikan kita. Justru kalau ada yang bisa itu salah, itu salah mindsetnya. Jadi kalau ada yang bisa menggantikan kita, artinya kita bisa naik lagi lebih tinggi gitu kan. Betul. Dan itu bahagia banget loh rasanya Bu. Iya, betul. Apalagi kalau buat saya CEO di Excel tuh yang bikin saya bahagia tuh kalau saya lihat bahwa anak buah saya itu bisa punya rumah yang bagus gitu ya. Mereka bisa menyekolahkan anaknya di sekolah yang bagus dan sebagainya gitu. Dan hidup mereka tuh progressing gitu ya. Itu kebahagiaan itu luar biasa. Happy banget ya Bu. Happiness banget. Berarti tadi ya Bu, lead with example lead by example. Iya, karena ya apa yang kita lakukan pasti juga ditiru kan Bu, pasti gitu sebagai leader. Bu, aku tahu bahwa dari sekian banyak perusahaan, Excel adalah salah satu yang mensupport women gitu. Banyak sekali program-program women empowerment. Salah satunya adalah Sisternet ya Bu, kalau nggak salah ya. Sisternet, betul. Ibu bisa ceritain nggak Sisternet tuh sebenarnya apa dan apa latar belakangnya Bu membuat Sisternet? Jadi Sisternet itu dibentuk tahun 2015. Jadi waktu itu saya pertama jadi CEO di Excel tahun 2015. Nah 2015 itu kan berapa tahun yang lalu ya. Saya lihat di dunia digital itu terjadi kesenjangan literasi digital. Betul. Ya, dibandingkan dengan negara tetangga, waktu itu di tahun 2015 itu literasi digital antara perempuan dan laki-laki itu gapnya lumayan, 30-40%, which is
very big gitu ya. Kalau literasi digital tinggi, tentu para perempuan ini kurang bisa ya. Jadi kalau mereka rendah literasi digital itu kurang bisa memanfaatkan teknologi digital, kurang bisa memanfaatkan internet untuk memperbaiki kehidupan mereka. Betul. Nah, jadi Sisternet ini sebetulnya platform yang kita buat supaya, kenapa dibilang Sisternet, supaya para sister itu bisa menolong sister yang lain mempelajari internet, mempelajari dunia digital gitu. Jadi kolaborasi antara perempuan. Jadi karena waktu itu saya lihat begini, kenapa para perempuan itu kurang literasi digitalnya kurang, karena kalau suaminya yang ngajarin, suaminya tidak sabar gitu ya. Ya suaminya bilang, lu ngapain sih, lu kayak begini aja kok susah. Kalau anaknya bilang, ibu kenapa gaptek gitu, gaptek banget ya dan sebagainya. Jadi nah kalau ada perempuan lain yang mengajarin itu akan lebih mudah karena kita tahu nih ya dan kan biasanya perempuan tuh adopsi terhadap teknologinya kurang cepat karena suka takut salah. Takut salah, ini gimana nih, jangan-jangan nanti handphonenya hancur atau bagaimana gitu ya. Jadi Sisternet itu awalnya dibuat seperti itu. Nah kemudian kita tingkatkan, tidak cukup nih bahwa mereka itu mengenal internet. Tidak cukup bahwa mereka tuh mendapatkan informasi dari internet. Bagaimana supaya mereka tuh mempunyai penghasilan dari Sisternet. Jadi 3 tahun kemudian kita buat Sispreneur. Jadi pengembangan dari Sisternet namanya Sispreneur. Bagaimana perempuan itu bisa memakai teknologi digital untuk menjadi entrepreneur, untuk punya bisnis, gitu. Jadi gimana kita mengencourage mereka supaya bisa menjadi pelaku UMKM. Nah, gimana caranya? Kita berikan pelatihan, kita berikan akses terhadap finansial, kita juga perkenalkan mereka dengan network, karena kan biasanya networknya kurang gitu ya. Jadi kemudian juga kita berikan knowledge dalam bidang accounting, basic accounting dan sebagainya gitu. Dan itu sampai sekarang itu sudah lebih dari 500.000 perempuan yang kita bantu supaya mereka itu bisa progressing. Senang sih Bu dengarnya, karena salah satu project yang lagi aku buat juga Bu, itu namanya Pahlawan Digital lah Bu. Itu ada my personal. Kita bisa kerja sama dong. Is my personal project gitu. Karena waktu itu tuh karena kita tahu kan Bu bahwa UMKM kita tuh banyak banget yang perempuan. More than 64% tuh perempuan gitu. Terus habis itu kemarin pas pandemi mereka banyak yang gulung tikar dan segala macam karena nggak ngerti gimana cara adopt to teknologi. Tadi Ibu bilang ya, ada digital literasinya tuh kurang banget gitu. So aku mikir gimana ya caranya biar mempercepat nih Bu gitu. Caranya tuh kemarin adalah aku bekerja sama banyak sekali inovator-inovator muda Bu, yang punya startup, yang punya buat yang punya inovasi-inovasi untuk membantu UMKM itu bukan cuma survive tapi juga thrive bisa gitu. Jadi tadi Bu bener sama banget diajarin gimana cara adopsi marketing yang baru dengan dengan teknologi, mengelola cash flow dan financial juga lewat teknologi gitu. Jadi kan semuanya emang udah bisa di HP ya. Hebat. Bagus gitu. tuh Mbak Putri. Makanya iya kan Bu, karena menurut aku itu penting banget sih, karena biar kalau nggak sustainable ya Bu gitu. Jadi kita kan harus sama-sama nih. Ekonomi kita itu ditunjang oleh UMKM. Benar Bu. Dan itu pentingnya ya Bu, berkolaborasi. Persis, kolaborasi, apalagi kolaborasi antar perempuan. Itu paling penting. Itu paling penting. Karena Bu tau gak sih yang aku agak sedih ya Bu, sebenarnya aku agak sedih itu adalah sekarang tuh banyak banget perempuan yang mau jadi entrepreneur, banyak banget perempuan yang mau jadi leader, tapi mereka tuh gak punya mentor perempuan. Jadi tuh banyaknya semua tuh dimentorin sama laki-laki. Nah ternyata tuh kebutuhan dimentorin sama perempuan tuh menurut aku besar banget. Kayak tadi makanya tuh yang Ibu bilang tuh udah emang tepat banget. Karena kalau misalkan kayak tadi kan Bu, sister to sister kan, itu pasti akan pendekatannya pasti beda. Iya, kan, akan lebih nyambung. Lebih nyambung. Bu, tapi ngomongin soal kolaborasi kan ada isu yang sedang lagi hot banget ya seputar kolaborasi dan merger antara Excel dan Smartfren gitu. Itu gimana Bu ceritanya? Jadi memang kolaborasi itu diperlukan di semua area, di semua area. Apalagi untuk telekomunikasi, karena
kita tuh di dunia telco supaya bisnis kita itu maju kita perlu scale. Oke. Kita perlu scale. Jadi supaya lebih profitable, scale is important gitu ya. Jadi biasanya dua perusahaan telekomunikasi atau perusahaan apapun melakukan merger atau akuisisi itu supaya scale-nya secara anorganik itu bisa jauh meningkat gitu ya. Jadi memang shareholder kami dan shareholder Smartfren which is XL Axiata Group dan Sinarmas Group itu sudah menandatangani MOU ya, non binding. Masih non binding nih ya, non binding agreement MOU untuk menjajaki kemungkinan merger antara XL Axiata dan Smartfren. Nah, jadi waktu itu MOU ini ditandatangan pertengahan bulan Mei. Nah, dari sejak MOU itu sekarang sedang masa due diligence ya. Mudah-mudahan segera selesai. Amin. Nanti kalau due diligence-nya selesai bisa masuk ke tahap approval dari related institution ya. Mudah-mudahan juga nanti approvalnya tidak lama, tidak susah. Amin. Karena kalau kadang-kadang approval di kita nih ya, kadang-kadang tidak bisa ditentukan gitu ya. Lain mungkin kalau ada negara tetangga yang kalau bilang license ini bisa cuma 3 hari, yang ini 5 hari, 7 hari, dan itu betul 3 hari, 5 hari, 7 hari. Kalau kita mungkin Bu, berarti apa harapannya dari merger ini, Bu? Apa harapannya dari kolaborasi ini? Jadi tentu kan merger itu dengan tujuan bahwa nanti kita menjadi perusahaan yang lebih besar, kita mempunyai peluru atau bekal yang lebih banyak untuk berkompetisi di dunia telekomunikasi ya. Karena sekarang kan kalau Excel sekarang nomor 3 ya, nomor 3 itu posisi yang sulit di industri telekomunikasi gitu. Jadi kita mau lebih besar supaya mendekati lah dengan dua yang lebih besar seperti itu. Jadi perusahaannya bisa lebih besar, kemudian juga spektrumnya, which is aset terbesar dari perusahaan telekomunikasi bisa lebih lebar. Jadi bisa melayani pelanggan dengan lebih baik, kemudian juga kualitas dari layanannya juga lebih baik dan sebagainya gitu. Selain itu juga opportunity baru nih buat para karyawan, karena kalau perusahaan membesar kan berarti ada opportunity dan posisi-posisi yang baru ya Bu, yang baru juga gitu. Bu, aku kepo, aku penasaran. Menurut Ibu ya, your prediction 5 tahun ke depan tuh industri telekomunikasi seperti apa sih Bu? Jadi 5 tahun tuh kayak udah betul tulong. Sekarang itu ya mungkin kalau dulu tuh saya ingat banget awal-awal tuh di berkarir kita tuh kalau bikin proyeksi kita bikin jangka panjang 5 tahun 10 tahun segala macam. Sekarang 1 tahun pun susah gitu ya. Jadi meskipun bisa diimplementasi ya Bu, meskipun kita bikin bisnis plan per tahun, tapi biasanya kita per quarter kita revisi ya, kita adjust gitu ya. Either adjust ke bawah, adjust ke atas berdasarkan konteks yang terjadi gitu. Jadi memang akan sulit, dan biasanya kita itu memprediksi progres atau perubahan itu lebih underestimate. Jadi seperti yang sekarang terjadi, saya tuh lihat film-film dari tahun 70-an, 80-an yang diprediksi pada saya itu mengenai AI, itu ternyata yang terjadi sekarang itu jauh lebih hebat. Iya, betul. Itu jauh lebih hebat gitu ya. Dan apalagi sekarang the new buzzword is AI. It can actually make a very very radical changing in the world. Jadi kalau ditanya 5 tahun lagi udah nggak kebayang ya Bu? Saya sih karena balik lagi kita biasanya underestimate dengan kemampuan teknologi yang bisa kita capai gitu. Ternyata it's over our expectation. Iya, over our expectation. Tapi kadang-kadang mungkin sisi mungkin yang kurang positifnya scary ya. Iya, menyeramkan loh. Ya, menyeramkan. It's controlling gitu. kan. It's controlling gitu. Menyeramkan. Sekarang kan udah robot yang AI based itu sudah bisa mendekati kita gitu ya. Makanya kata banyak orang Bu, yang paling penting itu adalah bukan teknologi yang mengontrol kita, tapi kita yang mengontrol teknologi kan Bu, untuk bisa bisa menuju kebaikan. Bisa menuju kebaikan. Jadi yang negatifnya kita bisa kurangi, yang kebaikannya kita bisa lipat gandakan. Betul. Ibu tadi ngomongin 5 tahun, kita di NSS tuh kalau udah ini adalah ini Bu, pertanyaan terakhir. Dan ini selalu ditanya ke semua narasumber gitu. Kalau Ibu 5 tahun lagi nonton episode kita hari ini Bu nonton video ini, apa yang Ibu sekarang ingin sampaikan ke Ibu di 5 tahun mendatang yang sedang menonton? Ini saya lihat kemana nih, ke kamera ya. Pesan-pesan untuk diri Ibu sendiri nih 5 tahun mendatang. Dian,
dunia itu berputar makin cepat, jadi jangan lupa ya untuk selalu melihat sesuatu yang baru, untuk tetap open mind, untuk tetap melihat kesempatan yang ada, dan untuk memberikan love to your surrounding. Oh, Ibu, thank you so much. Very inspiring, sangat heartwarming. Terima kasih Ibu. Semoga Sama-sama. sukses terus, Amin, bahagia amin, terus, amin. dan selalu bisa mengempower lebih banyak perempuan di Indonesia. Amin, amin, amin. Terima kasih teman-teman Sama-sama. yang sudah nonton. Terima kasih Ibu. Jangan lupa untuk terus nonton Ngobrol Sore Semaunya hanya di CXO Media. Bye bye.